Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB yang terkait tentang penerimaan seleksi perguruan tinggi negeri baik diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana tahun 2024. Untuk jalur penerimaan perguruan tinggi negeri ada 3, yaitu SMBP, SNBT, dan Mandiri. Untuk SMBP ini dilihat dari prestasi di sekolah baik nilai akademik maupun non akademik. Juga untuk biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Kuota minimum 20%. Untuk SNBT itu dinilai dari hasil UTBK yang diperoleh, pelaksanaan tes melalui komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan disubsidi oleh pemerintah apabila mendaftar KIP kuliah. Kuota sekitar 40%. Untuk Mandiri dinilai dari nilai UTBK dan kuota sekitar 30% minimum. Ruang lingkup Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri antara lain 76 PTN akademik yang contohnya UNES, UNER, UNESA, dan sebagainya. 43 PTN vokasi yang contohnya Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Semarang, dan sebagainya. 24 PTKIN contohnya UIN Surabaya, UIN Malang, dan sebagainya. Program vokasi dan program akademik 585 program diploma, 604 program diploma 4 dan 3.417 program sarjana. PTKIN hanya jurusan umum ya. Untuk vokasi itu masuk di dalam jurusan politeknik seperti itu. Diploma VS sarjana. Diploma ini pada umumnya terkait keterampilan yang digunakan dalam bekerja, dan kalau untuk sarjana itu adalah kaitannya tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan pengetahuan ilmiah seperti itu. Jadi perbedaannya antara diploma maupun sarjana. Jadi dalam perkuliahannya itu diploma itu prakteknya sekitar 75%. Dan kalau untuk sarjana itu untuk prakteknya hanya sedikit tapi lebih kepada keilmuannya sekitar 75%, seperti itu ya. Ketentuan pemeringkatan siswa. Pemeringkatan siswa itu ditentukan oleh sekolah, dalam hal ini guru BK ya. Maksudnya guru BK yang merekap nilai dari semester 1 sampai semester 5 dan juga melihat dari bisa juga punya kriteria sekolah itu mengenai prestasi di sekolah. Juga untuk kuota dari pemeringkatan sekolah itu terkait dari akreditasi sekolah. Untuk A itu sekitar 40%, B sekitar 20% dan sebagainya. Persyaratan sekolah yaitu harus mempunyai 1 NPSN dan juga mempunyai akreditasi sekolah, dan juga wajib mengisi PDSS atau kumpulan dari data-data nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5. Setiap siswa yang dipilih oleh sekolah menjadi eligible dapat memilih 2 program studi, baik 1 PTN maupun 2 PTN. Bila 1 PTN bisa memilih di mana saja, di provinsi mana saja. Bila 2 PTN, salah satunya harus di provinsi di mana dia mendaftarkan ke perguruan tinggi tersebut. Untuk tahapan seleksi SNBP yaitu pengumuman kuota sekolah, registrasi akun SNBP sekolah, terus ke registrasi SNBP akun SNBP siswa, terus juga pemeringkatan siswa atau pemilihan eligible, dan lalu nomor 5 adalah pengisian PDSS, lanjut kepada pendaftaran SMBP, terus memilih program studi di SMBP, mengunggah portofolio bagi jurusan yang perlu mengunggah portofolio, terus juga seleksi dalam SMBP, pengumuman dan sebagainya, seperti itu. Untuk siswa yang lolos jalur SNBP atau sudah diterima jalur SNBP tidak boleh mendaftar lagi di jalur SNBT, dan untuk juga tidak boleh juga mendaftar di jalur mandiri. Untuk yang diterima jalur
SNBT dan telah melakukan daftar ulang, tidak boleh mengikuti jalur mandiri. Dan ini juga ditegaskan lagi, jangan sampai ketika diterima di jalur SNBP tidak diambil atau tidak mendaftar ulang, karena tidak boleh mendaftar jalur SNBT maupun jalur mandiri. Terkait pendaftaran, baik sekolah maupun siswa wajib mempunyai akun dalam SNPMB yang akan digunakan dalam pendaftaran. Seperti itu. Keunggulan masuk dalam jalur SNBP itu karena tidak perlu tes lagi ya, juga dapat hasil sebelum kalian lulus. Kendala yang menghambat lulus SNBP antara lain bingung dalam memilih universitas atau jurusan, terus kesulitan juga dengan nilai yang masih rendah sehingga sulit untuk bersaing, begitu juga persiapan-persiapan lainnya. Maksudnya kurangnya persiapan, karena persiapan ini harus dilakukan dari kelas 10 sampai kelas semester 5. Jadi maksimalkan semua tugas-tugas dari kelas 10 maupun sampai kelas 11 sehingga dapat nilai yang maksimal dan dapat daftar SNBP dengan baik. Untuk jurusan yang memerlukan portofolio antara lain jurusan yang terkait olahraga maupun seni, seperti seni tari, seni musik, dan sebagainya. Jadi harus dipersiapkan agar bisa masuk dan lolos SNBP maupun SNBT. Untuk jadwal SNBP 2024, pengumuman kuota, masa sanggah kuota, pengisian PDSS, semua ini dilaksanakan oleh sekolah. Nah, kalian ini harus membuat akun SNPMB sekitar tanggal 9 Januari sampai 8 Februari. Pendaftaran SNBP pada tanggal 14 sampai 28 Februari, selanjutnya pengumuman tanggal 26 Maret sebelum kalian lulus. Apabila siswa tidak masuk dalam eligible sehingga tidak dapat mendaftar SNBP dan juga tidak lolos dalam seleksi SNBP, bisa mengikuti SNBT yang berbasis tes pada jadwal tersedia seperti ini. Untuk jalur SNBT tahun ini dapat memilih 4 program studi. Kalau hanya memilih satu, bisa memilih baik dari segi akademik maupun vokasi. Namun bila memilih 3 ke atas, wajib memilih salah satunya adalah D3 vokasi. Seperti itu. Untuk mengikuti SNBT atau UTBK itu boleh dari berbagai sekolah, baik paket C juga boleh, namun usia tidak boleh lebih dari 22 tahun. Wajib membayar UTBK kecuali mendaftar KIP kuliah. Mengikuti UTBK kalian harus benar-benar siapkannya agar dalam melaksanakan UTBK kalian bisa maksimal skornya dan diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan atau dambakan. Untuk pelaksanaan UTBK terbagi dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama dari 30 April sampai 7 Mei. Untuk gelombang kedua dari 14 Mei sampai 20 Mei. Seperti itu. Bagi siswa yang kurang mampu dapat mendaftar KIP kuliah. Nah, namun KIP kuliah dalam proses ini hanya bisa didaftarkan dalam PTN akademik maupun PTN vokasi. Jadi untuk PTKIN nanti mendaftarkannya belakangan dan mendaftarkan di web-web yang telah disosialisasikan dalam pengumuman-pengumuman. Jadi kalian wajib melihat dari informasi-informasi sebagai berikut dari akun-akun dari media sosial resmi sehingga kalian mendapat info-info yang update. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa menghubungi email maupun telepon atau call center di bawah ini sehingga kalian bisa lebih paham dalam mendaftar. Jadi kalian persiapkan dalam pendaftaran baik SNBP maupun SNBT maupun mandiri. Semoga kalian tetap semangat mendaftar dan mendapatkan PTN yang kalian inginkan atau kalian dambakan.
persiapkan dan dengan semangat kalian untuk mendaftarkan PTN yang kalian impikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat selalu, semoga sukses menyertai kita semua. Wassalamualaikum.